Apa yang sebenarnya kita sembah saat beribadah? Tuhan, atau hanya simbol-simbol yang kita anggap suci? Itu adalah salah satu pertanyaan besar yang dilontarkan seorang Emil Durkheim. Dia bukan teolog, dan tidak sedang berbicara dari sisi keimanan. Tapi, dia mencoba memahami agama sebagai gejala sosial. Bukan dari apa yang dipercaya, tapi dari kenapa manusia percaya. Bagi Durkheim, agama adalah sistem simbol dan praktik yang membentuk kohesi sosial. Bahasa gampangnya, agama membuat manusia bisa merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam pandangan Durkheim, masyarakat membagi dunia dalam dua wilayah, yang sakral dan yang profan. Profan itu yang biasa, sehari-hari, duniawi, dan netral. Sedangkan sakral itu sebaliknya, sesuatu yang disucikan bersama, diperlakukan khusus, dihormati, bahkan ditakuti. Dan menariknya, menurut Durkheim, yang membuat sesuatu jadi sakral bukan karena benda itu punya kekuatan sendiri, tapi terjadi karena ada kesepakatan sosial dari sebuah komunitas yang menganggapnya begitu. Air misalnya, secara umum cairan biasa, tapi di tangan pemeluk agama tertentu, air bisa jadi suci jika sudah didoakan. Sebagai contoh, air Zam-Zam bagi Muslim, air suci untuk baptisan dalam Kristen. Durkheim melihat bahwa simbol-simbol agama seringkali mewakili masyarakat itu sendiri. Artinya, ketika kita menyembah simbol suci, kita secara tidak sadar sedang menyembah konstruksi sosial dari komunitas kita sendiri. Bukan berarti kita tidak menyembah Tuhan, tapi Durkheim menyarankan kita untuk lebih kritis. Apakah yang kita sembah benar-benar makna ilahi, atau hanya simbol buatan manusia yang dianggap ilahi? Buat Durkheim, agama itu alat komunikasi, alat kontrol sosial, dan juga cermin kolektif. Ritual-ritual yang dilakukan bersama, nyanyi bersama, doa bersama, perayaan bersama, semua itu bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga upaya memperkuat rasa kebersamaan. Agama dalam kacamata Durkheim bukan cuma urusan Tuhan dan manusia, tapi juga manusia dan sesamanya. Dan disinilah mulai muncul sisi reflektif yang cukup kontroversial. Karena kalau kita tidak hati-hati, yang sakral bisa digeser maknanya. Yang awalnya suci, bisa jadi alat politik. Yang awalnya universal, bisa jadi eksklusif. Yang katanya menyatukan, justru jadi alasan memisahkan. Durkheim sempat dikritik keras karena dianggap terlalu mereduksi agama menjadi sekedar produk sosial. Bahkan, beberapa kalangan menganggap teorinya mengarah ke ateisme. Padahal, kalau dibaca secara utuh, Durkheim tidak pernah berargumen bahwa Tuhan tidak ada. Dia hanya mengajak kita untuk lebih sadar. Jangan-jangan, yang selama ini kita anggap ilahi, justru lebih banyak diproduksi oleh manusia. Dan kalau kita tidak waspada, makna suci itu bisa pelan-pelan digantikan oleh kepentingan, kekuasaan, bahkan ego kita sendiri. Intinya, Durkheim mengajarkan kita satu hal penting, bahwa agama bukan hanya sekedar sistem keyakinan yang berdiri di awang-awang, tapi juga bagian dari struktur sosial yang hidup dan dinamis. Ketika sesuatu dianggap sakral, bukan berarti hanya karena itu sakral, tapi karena komunitas sepakat untuk memaknainya demikian. Dan disitulah letak kekuatannya, sekaligus bahayanya. Sebagai umat beragama, kita perlu sadar bahwa makna-makna sakral bisa berubah atau bahkan dimanipulasi. Maka dari itu, beragama secara kritis bukan berarti mempertanyakan Tuhan, tapi mempertanyakan manusia. Bagaimana manusia menafsirkan, menggunakan, bahkan mengeksploitasi makna sakral. Disitulah agama bukan sebatas dogma yang harus diikuti, tapi ruang refleksi yang hidup. Kita jadi tidak mudah terjerumus dan tetap bisa menjaga makna ilahiyah dari agama itu sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya kita sembah saat kita beragama? Tuhan atau simbol yang diciptakan manusia? Coba pikirkan baik-baik. Tulis pendapat kalian. Sekian dan terima kasih.